PSSI ajukan banding kartu kuning Martin Paes. Media Asia akui skuad Garuda memiliki kekuatan misterius. Aturan baru PT LIB tambah kuota pemain asing tuai kontroversi. PSSI ungkap kejanggalan tiket timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Aturan baru PT LIB tambah pemain asing. PSSI ungkap kejanggalan tiket Indonesia. Media asing akui kekuatan Indonesia. Dan yang terakhir, PSSI ajukan banding kartu kuning Martin Paes. Coba kita saksikan bersama ya. Proposal gila tengah diajukan PT LIB untuk meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Salah ide yang ditawarkan PT LIB kepada PSSI adalah menambah jumlah pemain asing Liga 1. Direktur PT LIB Ferry Paulus mengungkapkan bahwa tujuan adanya penambahan kuota pemain asing tidak lain untuk membawa klub-klub tanah air mampu berbicara banyak di level Asia, tepatnya di bawah naungan AFC. Untuk 2 musim lagi atau pada 2026-2027, LIB bahkan ingin memberlakukan regulasi 11 pemain asing dengan semuanya bisa bermain berbarengan. Namun, Ferry masih menunggu persetujuan dari PSSI. Oleh sebab itu, rencana 11 pemain asing ini belum tentu digunakan pada Liga 1 musim depan. Kalau yang musim depan, yang didaftarkan 11 pemain yang dimainkan 8, tapi tergantung PSSI yang memutuskan. Kemudian untuk musim 2026-2027, 11 pemain bisa bermain. Kalau feeling saya, rasanya belum dipenuhi. Tapi apakah 8 pemain asing didaftarkan dan ke-8-nya boleh main? Saya belum punya feeling sampai ke sana, ujar mantan Direktur Olahraga Persija tersebut. Jika situasi ini benar-benar terlaksana, ada kans besar pemain-pemain lokal posisinya semakin tergerus. Sebab kompetisi di tanah air hanya bergantung pada Liga 1, Liga 2, dan seterusnya yang masih dipenuhi dengan mafia. Bahkan, PT LIB mengandalkan Piala Presiden yang notabene kompetisi pramusim ketimbang Piala Indonesia yang bisa menjadi wadah bagi talenta lokal untuk unjuk gigi. Alih-alih untuk bersaing di level Asia dengan 11 pemain asing yang menghiasi skuad, bisa dikatakan hanya untuk mengundang keuntungan dari segi sponsor. Alhasil, talenta lokal berpotensi tidak berkembang. Bahkan, para pemain asing tersebut terancam adanya penunggakan gaji seperti yang viral baru-baru ini. Pertandingan krusial antara timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan akan menyedot perhatian besar publik tanah air. Antusiasme tinggi supporter disambut serius oleh PSSI dan PT Garuda Sepak Bola Indonesia yang secara resmi membuka penjualan puluhan ribu tiket untuk laga akbar tersebut. Bahkan, tiket sudah dipastikan ludes dalam waktu yang sekejap hingga PSSI menyimpan kuota tambahan untuk dijual pekan depan. Namun ada syarat penting, yakni pembeli wajib memiliki Garuda ID, sebuah akun resmi yang sekaligus memberikan perlindungan asuransi pertandingan secara otomatis. PSSI mengungkapkan bahwa dalam 3 laga kandang terakhir timnas melawan Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain telah terjadi penyimpangan serius. Ada lebih dari 4.000 tiket ganda dan sekitar 2.000 tiket palsu. Harga dari calo pun melonjak hingga 200%. Oleh karena itu, pembelian tiket hanya diperbolehkan dari jalur resmi. Selain itu, PSSI menegaskan bahwa tiket tidak boleh digunakan untuk promosi, sponsor, atau aktivitas komersial apapun tanpa persetujuan resmi dari PSSI dan PT GSI. Meski sempat mendapatkan sanksi dari FIFA, PSSI ingin supporter tanah air membeli tiket resmi. Supporter turut menjaga transparansi, kenyamanan, dan keamanan pertandingan. Terlepas dari kejanggalan tersebut, PSSI mengajak seluruh supporter Garuda untuk datang langsung ke stadion, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menjadi bagian dari sejarah perjuangan timnas Indonesia. Di tengah persiapan timnas Indonesia, media Cina menyoroti kekuatan baru skuad asuhan Patrick Kluivert yang disebut misterius. Hal itu terlihat ketika salah satu media terkemuka Cina, New Kiki, menyoroti perkembangan signifikan timnas Indonesia sejak kedatangan pelatih baru Patrick Kluivert, serta strategi naturalisasi yang dinilai telah membawa perubahan besar dalam performa tim. Media tersebut juga menyebut nama-nama pemain naturalisasi yang dianggap sebagai kekuatan baru Indonesia, seperti Emil Aldero,
Dean James, Joy Pelopelsi, Michelle Gers, dan Calvin Verdong. Dalam dua laga terakhir melawan Australia dan Bahrain, Dean James serta Joy Pelopelsi sudah mencatatkan debut, sementara Emil Audero masih menunggu kesempatan tampil. New.Kiki menilai perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin terstruktur dengan kehadiran Patrick Kluivert. Datangnya juru taktik asal Belanda itu dianggap memberikan pendekatan taktis dan manajerial yang berbeda. Media Asia tersebut lantas mengakui kekuatan timnas Indonesia kini tidak bisa diremehkan, terutama dengan dukungan puluhan ribu supporter fanatik di LSU-GBK yang selalu memberikan tekanan hebat bagi tim lawan. Kendati begitu, skuad Garuda tidak boleh terlena. Meski menang atas Cina, Garuda bisa gagal melaju jika mengalami kekalahan telak dari Jepang, sementara Bahrain menang besar atas Arab Saudi dan Australia. Hal ini mengacu pada aturan FIFA yang menggunakan selisih gol sebagai penentu jika tim memiliki poin sama. Saat ini, selisih gol Indonesia adalah -6, sedangkan Bahrain -8. Situasi ini membuat laga melawan Cina tidak boleh disia-siakan, baik dari segi hasil maupun margin gol. Kabar gembira menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Martin Paes batal absen saat timnas Indonesia melawan Cina. Namun hal tersebut harus melewati beberapa aturan yang nantinya mendapat persetujuan dari AFC. Sebagaimana diketahui, sesuai aturan AFC, pemain yang sudah mengantongi 2 kartu kuning selama ronde ketiga dilarang tampil di pertandingan terdekat. Emil Audero diprediksi akan menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert di posisi penjaga gawang saat menghadapi Cina menggantikan Martin Paes. Namun Emil Audero sendiri tengah dihadapkan dengan jadwal padat bersama Palermo. Fakta tersebut membuat PSSI mencari solusi agar Martin Paes bisa tersedia untuk menghadapi negeri tirai bambu. Sebab, ada peluang kiper FC Dallas tersebut bisa bermain jika banding kartu kuning di laga kontra Bahrain yang dikirimkan PSSI diterima oleh AFC. Sayangnya, saya dihukum untuk pertandingan berikutnya lawan Cina. Mungkin kita harus lihat mereka PSSI masih berjuang untuk itu. Mereka masih berjuang, kata Martin Paes soal banding PSSI dikutip dari kanal FC Dallas. Di sesi wawancara yang lain, Martin Paes mengaku menyesal mendapat kartu kuning pertama saat menghadapi Arab Saudi. Akan tetapi, dia menyatakan bahwa hal itu merupakan resiko yang harus diambil agar tim Merah Putih bisa mendapatkan poin dari markas Arab Saudi. Kini, Martin Paes menegaskan akan kembali fokus bersama skuad Garuda untuk meraih poin penuh di 2 laga sisa. Bukan tidak mungkin kiper berdarah Kediri tersebut akan segera terbang ke Bali untuk bergabung bersama pemain abroad lain yang sudah siap menjalani pemusatan latihan.